Halo Sobat Energi, saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga biomasa atau yang sering disingkat sebagai PLTBM. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangkit listrik tenaga energi terbarukan yang dibimbing oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari, MSI. Terdapat banyak sekali ragam energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Salah satunya adalah energi biomasa. Udah tahu belum sih apa itu PLTBM? PLTBM merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan juga organik. PLTBM berawal dari meningkatnya ketergantungan penggunaan energi fosil karena populasi yang meningkat. Namun di sisi lain, karena banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa biomasa merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat setelah minyak bumi, maka seiring berjalannya waktu, dibangunlah pembangkit listrik dengan bahan baku biomasa. Banyak sekali biomasa yang dapat dijadikan sebagai sumber energi PLTBM. Di antaranya ada kayu, limbah pertanian, dan tanaman energi. Karena Indonesia termasuk penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dengan total luas perkebunan kelapa sawit sebesar 13 hektar dan memproduksi 46 juta ton per tahunnya, pemerintah sedang menggalakkan program sawit nihil limbah. Salah satu limbah padat kelapa sawit berupa cangkangnya dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan baku PLTBM. Berikut merupakan cara kerja dari PLTBM bersumber dari cangkang kelapa sawit. Berawal dari cangkang kelapa sawit dimasukkan ke dalam mesin boiler, di mana di dalam boiler panas hasil pembakaran cangkang kelapa sawit yang dibawa oleh fan akan memanaskan air sehingga terbentuklah uap air yang akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator, di mana generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke transmisi dan menghidupkan listrik di berbagai wilayah. Diambil dari Journey to the Heart of Energy, berikut merupakan simulasi lengkap bagaimana pembangkit listrik tenaga biomasa berskala besar bekerja. Dimulai dari proses persiapan pengambilan bahan baku seperti limbah rumah tangga yang dijadikan biogas, limbah serbuk kayu, dan limbah tanaman energi lainnya. Bahan tersebut dibawa masuk ke dalam boiler, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar, di mana terjadilah proses pelepasan panas. Panas tersebut berfungsi sebagai pemanas air dalam tabung yang melapisi boiler. Air panas kemudian dikirim ke tangki, di mana ia berubah menjadi uap yang akan menggerakkan turbin yang bekerja sebagai pemutar generator. Di dalam generator, interaksi antara elektromagnet dari rotor yang bergerak dan kumparan tembaga dari stator yang diam menghasilkan arus listrik. Di sini, trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus. Hal ini akan memudahkan transportasi dengan jalur jaringan tegangan tinggi. Uap yang berasal dari turbin akan melewati kondensor, di mana air dingin bersirkulasi. Sirkulasi tersebut dapat mendinginkan uap serta mengubahnya kembali menjadi air yang kemudian dapat dikirim kembali ke boiler. Uap tersebut juga dapat digunakan kembali untuk kegiatan industri atau untuk memasok jaringan pemanas perkotaan. Produksi listrik dan panas secara simultan dalam satu fasilitas disebut sebagai gabungan panas dan daya. Terakhir, asap yang dikeluarkan dari pembakaran disaring sebelum dievakuasi melalui cerobong. Pembangkit listrik tenaga biomasa dapat digunakan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan listrik pada hari apapun sepanjang tahun. PLTBM dapat menghasilkan energi dengan CO2 yang lebih rendah. Lalu, apa saja sih keuntungan penggunaan PLTBM tersebut? Penggunaan PLTBM secara tidak langsung dapat mengurangi limbah karena bahan bakunya bersumber dari limbah. PLTBM juga dapat mengurangi jumlah polusi karena pembakarannya tidak terlalu menghasilkan jumlah asap yang begitu besar. Selain itu juga, dengan memanfaatkan energi biomasa diharapkan dapat menjadi salah satu proses pengurangan ketergantungan akan bahan bakar fosil. Namun, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga biomasa belum terlalu maksimal karena terkendala oleh biaya produksi yang relatif mahal. Maka dari itu, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk memproduksi pembangkit listrik tenaga biomasa. Sekian penjelasan dari saya, salam energi.